kayak gitu-gitu. Jadi ya itu yang harus ya sebagai public figure, sebagai pemerintah, sebagai pejabat ya semua harus sama-sama menjadi contoh juga buat masyarakat gitu. Oke. Halo Tina, apa kabar? Halo, baik-baik. Oke, gimana nih menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia? Seperti apa sih kamu memaknainya? Memaknainya kali ini sebetulnya sudah yang kedua kita menghadapi yang namanya kemerdekaan dengan Hari Kemerdekaan dengan pandemi COVID-19. Jadi memang kita juga tujuannya sebetulnya mau merdeka dari virus COVID-19 ini yang pastinya seluruh bangsa Indonesia. Jadi kalau untuk di Jakarta sendiri kita kan memang lagi fokus untuk menyelesaikan 100% vaksinasi. Jadi mudah-mudahan di kado ulang tahun Indonesia yang tanggal 17 Agustus ini memang betul-betul bisa 100% rampung untuk DKI Jakarta, lalu menyusul provinsi-provinsi lain. Semoga setelah vaksinasi kelar, kita juga tetap prokes, kita bisa bebas dari COVID-19. Oke, Tina, ini kan sekarang kamu udah jadi wakil rakyat juga ya. Peran seperti apa sih yang kamu lakukan untuk Indonesia, terutama Jakarta? Seperti apa? Apa ya pertanyaannya? Peran apa yang udah kamu lakukan Oh, selama ini untuk Indonesia, terutama untuk Jakarta ya? ya, kalau peranan sebetulnya terutama untuk anak muda ya kita harus punya peranan untuk bangsa kita ini ya. Jadi bukan hanya berpikir untuk hanya diri sendiri, tapi juga untuk sekeliling kita, terutama untuk merah putih tercinta gitu ya. Jadi kalau bisa ditanya, udah ngapain aja sih kalau dibandingkan dengan kita tuh punya peranan masing-masing. Ada kemarin kita lihat Grecia Poli, terus udah gitu dengan Apriani dengan medali emas untuk Indonesia. Ada juga yang memang dengan unicorn bisnis startup yang hebat-hebat gitu ya. Nah kalau aku sekarang memang terjun di dunia politik, salah satu halnya adalah juga untuk bisa berbuat lebih lagi untuk bangsa Indonesia. Jadi berbuat itu bagaimana? Ya berbuat nyata sebetulnya untuk masyarakat gitu ya. Seperti di dapil aku, apa yang kita perjuangkan selama ini. Contoh misalnya kayak kemarin soal banjir gitu kan. Terus juga ini soal COVID-19, soal bansos dan lain-lain gitu. Jadi memang kita punya peranan masing-masing lah ya gitu. Yang penting kita melakukan yang terbaik dalam setiap peranan kita. Termasuk juga di public figure misalnya gitu kan. Sebagai public figure kita juga menularkan hal-hal yang positif untuk masyarakat gitu kan. Terus juga berbagi hal-hal yang memang harus disosialisasikan. Contoh sekarang COVID-19 kita harus mensosialisasikan. Oke. Kalau di lingkungan Tina sendiri seperti apa nih kondisi pandemi sekarang? Kalau sekarang terutama nanti 17-an kan sudah memasang bendera merah putih ya di rumah-rumah gitu. Tapi memang kali ini kita kan masih baru selesai kemarin gelombang yang sangat tinggi gitu ya. Jadi sangat riskan untuk kita berkumpul, upacara dan lain-lain gitu ya. Pun kalau misalnya ada mungkin hanya sangat-sangat terbatas gitu ya. Dan bahkan istana juga kan ada virtual ya. Mengadakan upacara tapi kebanyakan dari virtual gitu. Jadi ya sebetulnya hal yang sekarang kita fokuskan adalah bagaimana kita gotong royong lawan corona ini gitu kan. Dan dengan tagline-nya sekarang Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Diharapkan dengan meskipun kita masih bergelut dengan COVID-19 ini kita bisa melawan corona bareng-bareng, lalu kita bisa tumbuh bareng-bareng lagi, kita bisa bisa semangat lagi, terus juga kita bisa tumbuh lagi, restart lagi kayak gitu-gitu. Tapi barengan ya gitu, karena ini nggak mungkin kan kalau kita nggak gotong royong. Oke, bicara soal gotong royong ini kan banyak yang pro kontra ya selama pandemi ini, terutama terhadap pemerintahan, peraturan dan segala macam. Tina sendiri ngelihatnya seperti apa sih? Kalau lihatnya gini, dalam kondisi seperti ini kan kondisi emergency dan darurat ya gitu. Jadi sebetulnya ini COVID-19 ini hal yang baru di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Jadi memang patokan kita juga nggak bisa 1000% menyalahkan. Kalau kritik pasti harus ada. Kenapa? Karena itu harus, kita kan namanya kayak peraturan, contoh kemarin COVID-19 dengan perda COVID mau direvisi, terus mau memasukkan pasal
pidana untuk yang melanggar prokes, contoh yang nggak pakai masker bisa dipenjarakan, misalnya seperti itu. Nah, kemarin aku juga sempat teriak gitu ya di Badan Pembentukan Peraturan Daerah, karena aku termasuk salah satu wakil dari masyarakat. Mereka juga semuanya ketakutan gitu kan, maksudnya ya itu yang harus kita suarakan, bahwa oh nggak bisa gitu, kita keadaan sekarang lagi begini, lagi semua sama-sama memang harus ada hukuman, iya itu setuju, tapi ya nggak mungkin juga semua yang nggak pakai masker terus tiba-tiba di penjara gitu ya. Penjara juga penuh, terus juga orang-orang juga sudah dapat tekanan dari penyakit, dari ekonomi, dari sosial dan lain-lain, terus tiba-tiba harus menghadapi ancaman yang namanya penjara. Itu kan hal yang tidak manusiawi dan humanis gitu kan. Jadi itu kita teriakan, tapi tetap di balik itu juga ya kita tetap mendukung langkah pemerintah untuk menegakkan yang namanya prokes gitu kan, termasuk juga tracing, testing gitu kan, 3T itu kitanya pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga kebersihan, terus juga menghindari kerumunan, hal-hal seperti itu. Jadi ya kalau dibilang kebijakan, contoh misalnya banyak lah ya gitu, kayak misalnya PPKM ganti jadi PSBB apa segala macam. Cuman kalau aku melihat gini ya, bahwa ya ini makanya harus ada gotong royong dan kerjasama gitu ya. Misalnya ada peraturan juga tapi tetap tidak diindahkan juga ya sama aja bohong. Tapi namanya peraturan juga harus melihat ya, namanya kayak kita menegakkan perda, menegakkan undang-undang, terus juga ada peraturan-peraturan entah dari presiden, menteri maupun gubernur, itu kan harus melihat aspek sosialnya juga gitu. Bagaimana nih gitu kan. Nah, ya balik lagi, kalau dilema itu pasti ada, tapi kalau gotong royong, kalau kita sama-sama saling mengerti, dan intinya gini lah, harus ada jalin komunikasi lah gitu ya. Jadi harus ada input juga dari masyarakat, tapi juga harus ada kebijaksanaan dari pemerintah, dan semua peraturan ini juga jangan tebang pilih nih, yang harus ikutin juga bukan hanya masyarakat, tapi pemerintah termasuk pejabat-pejabat juga semua harus ikutin gitu. Termasuk Tina yang sebagai public figure ya, berarti harus memberikan contoh juga ya. Nah itu makanya kemarin aku sempat kritik juga, bahwa jangan cuma masyarakat aja yang harus ngikutin peraturan dong gitu. Contoh misalnya nggak boleh kerumunan, nggak boleh buka masker dan lain-lain, tapi ya mohon maaf, ada beberapa oknum misalnya yang memang ikut merancang peraturan, tapi misalnya di tempat kerja dan lain-lain nggak prokes kayak gitu kan, masih kerumunan dan lain-lain. Tapi kan akhirnya juga banyak yang ditindak tegas ya. Contoh misalnya yang kemarin lagi PPKM malah jogetan, malah segala-segalanya lah gitu, pesta-pesta apa segala macam, kan langsung ditindak, langsung jabatannya juga dicopot kayak gitu-gitu. Jadi ya itu yang harus ya, sebagai public figure, sebagai pemerintah, sebagai pejabat ya, semua harus sama-sama menjadi contoh juga buat masyarakat gitu.